Energi itu yang sudah ada, entah kapan adanya, masih ada dan akan selamanya ada. Tapi istilah energi pun itu hanya istilah. Objeknya apa sampai saat ini belum ada yang menemukan. Stres adalah energi negatif, bisa dibilang energi negatif. Kenapa? Energi itu sederhana kok. Kalau mau dibilang energi positif, ya berpikir positif. Kalau mau dijadikan energi negatif, ya berpikir negatif. Sampurasun, Abah. Rampes. Selamat malam, Rahayu. Abah. Selamat malam. Kita pengen ngobrol-ngobrol sedikit nih, Bah. Tentang energi sama stres. Energi dan Stres. stres. Jadi yang mau kita obrolin sekarang itu tentang bagaimana mengolah energi untuk bisa mengatasi stres sehari-hari gitu. Nah, yang jadi pertanyaan pertama nih, Bah. Kalau kita ngomongin energi, kan banyak yang mungkin mikirnya itu energi itu hal yang abstrak gitu ya. Sebenarnya energi itu apa sih, Bah? Terus hubungannya sama stres dalam kehidupan sehari-hari itu gimana? Gitu, Bah. Energi itu yang sudah ada, entah kapan adanya, masih ada dan akan selamanya ada. Energi tidak bisa dimusnahkan, tapi energi bisa berubah. Contohnya dari energi panas menjadi energi dingin, gitu, dan lain sebagainya. Nah, energi itu hanya bisa berubah, tapi tidak bisa dimusnahkan. Nah, manusia itu hidup di dalam sebuah ruang energi yang maha besar, yang semuanya hidup diakibatkan karena adanya energi itu. Tapi istilah energi pun itu hanya istilah. Objeknya apa sampai saat ini belum ada yang menemukan. Belum ada yang menemukan. Itu semua hanya penamaan-penamaan saja. Bahwa energi bentuknya seperti apapun itu tidak ada yang bisa melihatnya. Contoh, misalnya listrik, ya. Kelistrikan itu tidak ada yang bisa melihat listrik. Yang kita lihat kabelnya. Ya. Nah, mirip dengan itu. Tapi lebih kurang kalau dalam bahasa kita energi itu sering dikatakan sebagai daya. Makanya ada pepatah di negeri kita itu bahwa kehidupan dari segala yang ada dalam ruang kosong itu hasil sambung daya semesta, artinya hasil sambung daya energi antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana misalnya bumi mempengaruhi matahari, mempengaruhi bulan, dan lain sebagainya. Lalu energi juga mempengaruhi kehidupan manusia di muka bumi. Tapi bukan hanya manusia. Maksudnya adalah dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat, terukur sampai yang tidak terukur. Semua energi. Dan semua bisa dikatakan sebagai pola-pola energi yang membentuk sesuai dengan perwatakan-perwatakannya. Jadi itu sebabnya energi tidak bisa dimusnahkan, tapi dia bisa berubah. Itu. Tadi saya lupa yang kedua. Kaitannya bahkan sama stres nih, kan hubungannya sama manusia ya. Manusia tuh tiap hari pasti ngalamin stres lah ya. Apakah itu di pekerjaan, di rumah, di jalan, di mana-mana lah. Kayaknya stres itu makin kesini makin terasa gitu. Gimana hubungannya gimana nih antara energi ini? Karena energi itu ada di mana-mana nih. Tapi kita kok ada ngerasa kayak stres. Apa itu stres juga termasuk energi itu sendiri, Bah? Stres adalah energi negatif. Bisa dibilang energi negatif. Kenapa? Energi itu sederhana kok. Kalau mau dibilang energi positif, ya berpikir positif.
Kalau mau dijadikan energi negatif, ya berpikir negatif. Maka energi itu akan berubah. Karena energi nanti dampak dari pemikiran manusia akan menjadi sebuah frekuensi. Nah, frekuensi inilah yang kemudian menjadi sebuah gelombang panjang menyebar, atau sering disebut amplitudo, ya, panjang gelombang. Kemudian dia juga bisa beresonansi. Artinya dia bisa nembak kemana-mana dan saling mempengaruhi. Nah, di dalam kehidupan manusia, mustahil manusia tidak punya stres. Yang ada adalah manusia yang mampu mengenali stresnya. Setelah mengenali, baru dia mampu mengendalikan. Jadi ada orang yang mampu mengendalikan atau memanage ya, stresnya. Ada juga manusia yang tidak mampu mengendalikan stresnya. Kenapa dia tidak mampu mengendalikan stresnya? Karena dia tidak memahami stresnya itu diakibatkan oleh apa, dan dia hanya mendapatkan gelombangnya saja yang dipicu oleh hasil pemikiran dia. Stres itu banyak. Ya. Kalau di dalam kehidupan, semua mengalami stres, saya kira ya di zaman sekarang ini. Itu bukan hanya pada manusia, pada tanaman juga sama. Tanaman di zaman sekarang mengalami stres, hewan-hewan mengalami stres karena perubahan. Bisa diakibatkan karena perubahan alam, bisa juga diakibatkan karena perilakunya. Perilaku si tanaman. Penghuni bumi ini. Kita bicara masyarakat bumi saja. Nah, stres di dalam kehidupan manusia, selama dia hidup, dia tidak akan lepas dari stres. Tidak akan pernah lepas. Kenapa? Karena hidup itu sebuah masalah yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, setiap ada masalah, pasti terkait dengan persoalan stres. Nah, sekarang hubungan antara stres dan energi, yang tadi sudah saya bilang, mampu tidak dia mengenali apa penyebab stresnya? Kadar stresnya seperti apa? Tapi saya akan tentu akan sulit ya. Kalau untuk yang tidak terlatih itu akan sulit mengenali kadar stres. Apalagi kalau sampai naik ke tingkat depresi. Ya. Semua manusia mengalami stres. Nah, terkait dengan energi inilah nanti yang akan menjadi pemborosan. Pemborosan energi ya. Padahal manusia membutuhkan energi besar untuk menjalani kehidupan. Ketika dia mengalami stres ini diibaratkan energi yang terbuang cuma-cuma. Terbuang cuma-cuma sehingga dalam perjalanan hidupnya, manusia itu sering mengalami hambatan. Kenapa? Karena energinya kurang. Yang seharusnya bilanglah, dia punya kecepatan untuk menjalani kehidupan itu 100 km per jam, kita ibaratkan begitu. Diakibatkan karena kebocoran energi atau yang dibilang stres atau beban ya, yang nantinya membebani, maka kecepatan hidup dia dalam menyelesaikan masalah di dalam ruang kehidupan itu akan mengalami hambatan. Mungkin kecepatannya bisa cuma jadi 60, ada yang 40, bahkan bisa anjlok sampai ke 40 kecepatan dia dalam menjalani kehidupan untuk mencapai tujuan-tujuan di dalam hidup. Jadi antara energi dengan persoalan stres itu terkait dengan cita, cipta, rasa, karsa. Karsa ini ada di titik karsanya nanti, di mana karsa itu justru yang membuat si energi ini akan naik sampai mempengaruhi seluruh tubuh manusia. Yang kemudian itu dari karsanya termanifestasikan di dalam ruang kehidupan, artinya dalam perilakunya. Penghambat yang paling besar pada energi adalah rasa malas. Ini untuk memotivasi bagaimana manusia mau hidup enak apa enggak gitu. Mau bisa melewati kehidupan ini dengan nyaman atau tidak. Gitu. Itu baru salah satu. Begitu kalau saya berarti pembedaan ada energi positif, energi negatif itu
sesuai dengan cara pandang kita ya, perspektif kita, bagaimana kita memandangnya gitu. Itu jadi negatif kalau pikiran kita pun menganggapnya seperti itu. Padahal sebenarnya energi itu kan netral ya, Bah ya. Energi netral. Tidak ada negatif, tidak ada positif. Tapi kita yang membuatnya seperti itu. Nah itu pun diakibatkan karena frekuensi yang dikeluarkan. Frekuensi negatif atau frekuensi positif gitu. Energinya sendiri tetap ya seperti begitu aja gitu. Dia aja. tidak memiliki kecenderungan untuk negatif atau positif gitu, tidak. Nah, seringkali kita terpengaruh oleh energi negatif. Saran saya, bergaulah dengan orang-orang yang berpikiran terbuka, orang-orang yang berpikiran baik, ya, yang mampu berpikir secara logis, rasional, sehingga energi yang dimunculkan atau gelombang yang dimunculkan di dalam ruang frekuensi ini atau ruang energi ini itu pun terserap dan mempengaruhi diri kita. Karena ya sebut lagi tadi Bah, energi negatif dan energi positif itu seolah itu bukan kita yang menyebabkan seperti itu, seolah ada di luar sana aja gitu energi negatif, positif. Makanya jangan menarik energi negatif, itu akan mempengaruhi sekali dalam bagaimana kita mengelola stres katanya gitu. Betul. Malah menambah stres. Tapi kan sebenarnya kan tidak ada pembedaan itu kan kalau energinya sendiri. Itu yang tadi Bah, cara pandang kita, perspektif kita bagaimana melihat sesuatu hal gitu. Betul. Atau permasalahan gitu ya. Iya. Jadi tidak ada sebenarnya di luar sana energi itu negatif atau positif gitu. Sama kan, energi korek juga kan harus ada. Oh iya Bah Mangga. Oh, iya. Punten. Terima kasih. Energi korek, ya betul juga. Pinjam saja dulu ya. Nah, kalau yang seperti tadi, bagaimana berarti kan energi itu saling mempengaruhi ya di dalam ruang kesemestaan ini, di dalam ruang kebumian saya mengatakannya. Jadi antara bumi dan ruangnya. Pada saat bangsa Indonesia saat ini tertekan kehidupannya, hilang kemakmurannya, hilang kedamaiannya, maka dapat dipastikan ruang kehidupan di negeri kita dipenuhi oleh energi negatif. Artinya oleh frekuensi negatif yang dikeluarkan dari pikiran, dari otak. Karena otak manusia itu akan mengirimkan gelombang kemana-mana. Nah, kalau satu orang dapat mempengaruhi satu ruangan, ya, artinya mulai dia mampu mengirimkan energi negatif dalam sebuah ruangan, maka orang satu ruangan itu akan kena pengaruhnya, kecuali mereka yang terlatih dalam mengendalikan dirinya. Artinya dalam mengendalikan pikirannya, berarti dia mampu mengendalikan energi dan dia akan mampu menetralkan gelombang yang masuk ke dalam pikiran dia. Maka kalau di negeri kita saat ini kondisi kekinian aja, ya, semua saling gontok-gontokan, dapat dipastikan ruang kehidupan di wilayah Indonesia itu dipenuhi dengan energi negatif. Nah, bagi orang-orang penempuh ajaran-ajaran leluhur, mereka tahu kenapa siklus itu bisa muncul ya, siklus kehidupan itu bisa muncul, siklus kerusakan, siklus perbaikan itu akan muncul. Karena ketika dua ini saling bertabrakan, antara energi dengan energi negatif dengan energi positif saling bertabrakan, maka akan terjadi satu fenomena yang menarik pada ruang kehidupan manusia, terutama dalam cara berpikirnya. Dan itu akan saling mempengaruhi, artinya terjadi resonansi yang diakibatkan karena pikiran kita. Manusia itu sumber energi juga, sumber pengolah energi, walaupun kecil, tapi dia mampu mempengaruhi ruang kosong ini. Kecil tapi banyak, Bah. Nah itu yang jadi masalah. Miliaran kan? Iya, gitu. Bukan miliaran sih. Kalau yang dilontarkannya lebih dari itu, tapi jumlah penduduknya ya saat ini 280 juta. Tapi kalau satu orang
mampu melontarkan energi negatif atau frekuensi negatif atau gelombang negatif, apalagi dengan dia sering mengolah, ya, dengan kersaknya itu, artinya dengan semangatnya dia, maka gelombang ini akan sangat besar. Boleh diibaratkan seperti stasiun televisi. Ketika energi atau daya pada stasiun televisi lokal, misalnya televisi di Jawa Barat gitu ya, atau TVRI lah, TVRI Jawa Barat ya, TVRI Bandung, maaf, TVRI Bandung, dia tentu tidak akan tertangkap sampai ke Papua. Tapi ada beberapa stasiun televisi di negeri kita dengan daya yang besar, energi yang besar, maka gelombangnya atau frekuensinya dari Jakarta mampu sampai ke Papua dengan gambar yang sangat jernih. Ada yang lebih hebat lagi, misalnya CNN atau apa, yang stasiun TV kelas dunia, Fox misalnya ya, itu gelombangnya menjadi sangat besar, seluruh dunia mampu menangkapnya. Pancarannya jadi jauh ya, jangkauannya jauh, gitu. Jangkauannya jauh, luas banget gitu ya. Iya. Nah, orang yang sudah terlatih itu bisa seperti begitu bisa, ya, hanya satu orang saja tuh pada bisa ya. Bisa, sangat bisa. Yang jadi masalah kan orang-orang ini, dia mampu tidak menerima gelombang itu. Kalau orang-orang yang sudah tersadarkan, maka dia akan masuk dalam satu frekuensi yang sama. Artinya memiliki kadar atau kualitas frekuensi yang diakibatkan oleh pancaran energi itu menjadi sama. Ini yang akan memperbaikinya. Di keadaan di negeri kita akan bisa bagus kalau energinya yang pemain energi positifnya banyak gitu. Iya, iya. Jadi kebayangkan Bah, misalnya jauh di negara lain gitu lagi peperangan segala macam, itu kita kena juga imbasnya kan, karena dari sana tuh pancaran energinya, belum lagi kan melalui televisi lah beritanya, medsos lah segala macam. Jadi otomatis itu merambatnya cepet banget tuh kayaknya ya. Betul. Nah itulah kenapa harus mengelola kita untuk membatasi gitu, atau menyaring informasi yang masuk supaya tidak jadi stres juga ke kitanya gitu, dan menciptakan energi negatif yang baru yang makin memperburuk gitu keadaan gitu. Nah ini sama dengan ibarat begini, orang bisa saja terlihat baik-baik, energi itu nggak bisa dibohongi, energi sama sekali tidak bisa dibohongi gitu. Jadi kita menampilkan wajah senyum seolah-olah tidak ada apa-apa, padahal di dalam dirinya itu rusak. Dia tidak mau, dia tidak akan pernah bisa memancarkan, dia tidak akan terpancar. Jadi energi itu akan bekerja secara jujur, walaupun yang disampaikannya kelihatannya baik-baik, tapi dia tidak mau bekerja. Dia nggak mau bekerja. Sebentar Bang, jadi muncul pertanyaan. Jadi kalau misalnya nih, kan ada nih orang nih dia sebenarnya banyak sekali masalah, udahlah beruntun gitu ya. Tapi dia tidak mau orang lain tahu bahwa dia sedang mengalami permasalahan yang begitu pelik lah istilahnya gitu. Dia berarti menutupi yang sebenarnya kebohongan kan itu? Iya, kepalsuan. Itu berarti sebenarnya kalau misalnya kita lagi sedih, ya jadi hal manusiawi kan, nggak apa-apa ya kita ngomong sedih gitu ya, karena energinya juga nanti mungkin jadi terlepas atau gimana nggak tersimpan jadi bentuk energi yang nggak bagus gitu. Iya. Jadi tidak membohongi diri sendiri. Iya. Kenapa? Karena terkait dengan sistem sinaps, synaptic system, terkait dengan sistem saraf. Sistem sinaps itu dia tidak mau menerima kebohongan, dan dia tidak mau sebetulnya menerima keburukan. Yang dia keluarkan adalah yang baik-baik. Nah, itu dampaknya yang dipancarkan itu yang baik-baik. Kalau misalnya dia dengan dengan begitu baik versi manusia ya, versi kita. Begitu dengan begitu rapinya dia bisa menyimpan, menutupi yang sebenarnya sedang dia alami gitu di dalam dirinya, dia pakai wajah senyum lah atau apalah, jadi orang nggak tahu gitu.
itu gimana ya kok? Mirip motor, ya, sebuah kendaraan roda 2, mesinnya tuh udah rusak, udah hancur, lalu kita cat, kita poles dengan bagus, coba suruh jalan, nggak maju, amburadul. Nah, jadi jangan dibiasakan satu berbohong atau menipu diri sendiri, karena energi yang dipancarkan pun tidak bagus. Jadi mesti gimana tuh, Bah? Biasakanlah jujur, jujur. Kejujuran. Tidak apalah gitu, misalnya orang melihat, oh kamu lagi sedih ya, atau kamu lagi sakit ya, atau lagi, ya nggak apa-apa. Ada masalah gitu. kok. Ya jadi masalah. Itu kan sangat manusiawi. Tidak perlu pura-pura kuat juga gitu. Nggak perlu. Kata siapa laki-laki nggak boleh nangis? Orang kita lahir semua menangis kok, diawalinya dengan tangisan, lalu kenapa laki-laki jadi tidak boleh menangis? Seolah-olah harus kuat. Karena ada apa? Dogma yang menyebutkan, cemen lu, lemah lu, gitu aja masa nangis, gitu aja masa apa sih namanya, lemah lah gitulah, masa sih nggak kuat gitu kan. Betul. Padahal kan kita hanya berusaha untuk jujur, oh iya saya. Tapi banyak perempuan juga yang mampu menutupi tangisannya, dan dia padahal untuk menangis itu tidak perlu menunggu turun hujan. Sebagai kamuflase. Kenapa harus nunggu hujan? Iya, untuk kamuflase ketika air matanya turun karena ada hujan, jadi nggak kelihatan bahwa dia sedang menangis. Nggak perlu nunggu turun hujan, kok mau nangis aja. Oh, gitu ya. Dan alam akan merespon bahwa oh kamu sedang tidak enak ya. Dan alam di dalam ruang semesta ini semua watak alam itu memperbaiki. Apa yang tidak diperbaiki oleh alam? Semua diperbaiki. Tubuh kita pun sama. Ketika luka, dia sembuh. Pohon, ketika luka, dia sembuh. Semua memperbaiki. Nah, kenapa kita jadi tidak mau memperbaiki luka-luka yang ada pada diri kita, apalagi dalam wilayah luka batin ya, terkait dengan persoalan stres. Kenapa kita harus menutupinya dengan plester warna mau mengakui, Wah. Donalda gitu, berbunga-bunga, si luka-luka itu tutupi dengan itu. Lama-lama membusuk. Biarkan terbuka agar dia mau dengan sendirinya memperbaiki. Jadi bisa lebih mengalir lagi kayak membersihkan dirinya sendiri gitu ya. Secara tanpa kita sadari atau kita ciptakan juga si energi itu, kalau kita mau mengakui itu bahwa kita sedang dalam... Kalau kita bohong, semesta juga bingung. Kamu maunya, kalau semesta ngomong nih, kamu maunya apa sih gitu? Iya benar. Kan semua harus lewat sini dulu ya, lewat pikiran dulu, kemudian turun menjadi sebuah rasa. Sekarang bagian rasanya kita tutup. Padahal di dalam jiwa kita, di alam rasa itu udah tercabik-cabik. Tapi ini ke atas kita mencoba untuk menutupi gitu, sehingga itu sama saja dengan orang yang sudah hancur-hancuran digebukin, pura-pura tersenyum, nggak apa-apa gitu. Ya percuma lah, kita udah tahu kok babak belur. Gitu. Nah semesta ini memang tugas semesta itu selalu, bukan tugas ya, perwatak dari semesta itu memperbaiki. Nah ini yang tidak kita percaya. Jadi ketika semesta mau memperbaiki, kita yang ngeblok. Mereka sedang menyesuaikan dirinya, karena energinya sudah tidak seimbang dalam ruang kebumian ini. Tapi dengan kejujuran kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah dengan berbuat kebohongan, justru kita jadi bingung. Saya harus apa ya untuk lepas dari masalah ini?